Oke, bagi kalian mungkin ada beberapa yang nungguin sequel film ini. Sequel dari Knife Out yang tayang 2019 dan sekarang keluarnya di Netflix. Yap, Netflix beli lisensi di film ini, makanya ini jadi rilis di Netflix, nggak seperti film pertamanya. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review Glass Onion, A Knife Out Mystery. Knife Out 2 menceritakan detektif Blank kembali yang kali ini memecahkan kasus pembunuhan di sebuah pulau pribadi milik Miles. Dimintangi oleh Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, dan Catherine Hahn. Premis filmnya di sini masih sama ya, memecahkan pembunuhan, tapi memang beberapa tuh ada aspek yang berbeda. Yang gue suka dari film ini nih, cara mengumpulkan buktinya berbeda dari film sebelumnya. Ya bisa dikatakan fresh untuk di film ini. Kalau di film pertamanya itu diliatin ngumpulin pecahan puzzle-nya dengan cara seperti kebanyakan film detektif pada umumnya, alurnya maju terus. Nah, film keduanya lebih banyak menunjukkan masa lalu, jadi filmnya pakai alur maju mundur. Dan ya ini bukan film pertama yang pakai cara ini ya, tapi gue tetap suka. Ceritanya ini meskipun alur mundur maju, tapi gue suka karena rapi, nggak ada hal yang bikin bingung saat gue tonton. Karena jika tulisan ceritanya nggak rapi dan pakai alur maju mundur, bakal ngerusak ceritanya karena terasa jumpy dan bikin bingung mana yang alur yang maju dan mana yang mundur. Terus ceritanya juga relate di latar waktu 2020. Ceritanya mereka ngambil saat pandemi lagi naik drastis dan bisa dilihat mereka pakai masker sampai game Among Us aja diliatin sesuai pada zamannya. Among Us lagi naik pada saat itu. Ya dari segi cerita nggak mengecewakan sama seperti film pertamanya. Twist-twist yang ada di film ini bikin kaget. Nggak perlu nungguin di akhir film, di tengah film udah ada twist yang bikin kaget. Ya kalian nonton sendiri aja ya. Untuk teka-teki dan solving puzzle-nya masih bikin enjoyable, alias yang bisa muterin otak lah, masih bisa muterin otak, mengira-ngira siapa yang mati dan siapa pelakunya sampai gua salah ngira. Gua kira si A bakal mati, ternyata si B yang mati. Untuk actingnya sendiri sih nggak usah ditanyakan lah ya, hampir semua pemainnya di sini berkelas kayak Daniel Craig yang jadi James Bond, terus Edward Norton yang pernah jadi Hulk, Catherine Hahn pernah jadi Agatha Harkness di WandaVision. Gue suka karakter yang dibawakan oleh Edward Norton, yaitu sebagai Miles. Ceritanya paling tajir dari keempat temannya. Dan bahkan keempat temannya ini ditolong sama Miles semua buat menggapai mimpinya masing-masing. Kayak Duke yang diperanin oleh si Dave Bautista, mau terkenal di sosmed, akhirnya dia bisa terkenal karena si Miles. Kemudian Claire yang menjadi gubernur, akhirnya kampanyenya dibantuin sama Miles. Pokoknya semuanya bergantung banget sama Miles. Jadi selain cerita pembunuhan, di sini juga dilihatin bangsatnya mereka sebagai konflik lainnya, konflik sampingan. Sebenarnya nggak jauh beda sih dari film pertamanya. Ada konflik sampingan juga selain pembunuhan. Kalau di film pertamanya itu kan harta warisan. Nah ini konfliknya tentang sebuah ide menjadikan hidrogen sebagai pembangkit listrik dan idenya dicuri. Untuk yang gue kurang suka dari film ini yaitu karakter Peck sih yang terutama menurut gue nggak ada gunanya di film ini. Rada kasihan juga gue sama Jessica Henwick yang meranin Peck. Sebenarnya karakter Whiskey juga kurang guna, tapi di pertengahan film ini ada kesinambungan dengan motif pembunuhan yang terjadi. Jadi masih oke lah, tapi Peck ini kayak lu tuh nggak diajak sebenarnya ke pesta ini. Nggak, balik lagi ke ceritanya ya. Meskipun menurut gua alurnya rapi yang gua bilang tadi, tapi tidak dipungkiri awal di film ini berjalan lambat, tidak seperti film pertamanya yang langsung ada pembunuhan. Di babak pertama memang lambat karena nyeritain seluk-beluk teman-temannya Miles dan Milesnya sendiri. Nah justru pas sudah mau menuju babak ketiga, yang menurut gue kurang lama. Kenapa? Karena setelah pembunuhan terjadi lebih banyak main alur mundur untuk menyatukan puzzle-puzzlenya. Ya meskipun gue bilang suka, tapi tidak nutup kemungkinan alur majunya ini kurang nendang. Jadi nggak seperti film pertamanya. Jadi saat sudah mau reveal karakter pembunuhnya itu terasa cepat banget.
Ketegangan di film ini juga gue kurang dapetin, nggak seperti film pertamanya ya. Apalagi di film pertama karakter yang diperanin Ana de Armas tuh mencoba menutupin bukti dia ada melakukan kontak sebelum si kakek ngelakuin bunuh diri. Tapi di film keduanya nih gue kurang dapetin gas tegang di film pertamanya. Beberapa twistnya juga udah ketebak karena emang udah banyak dipakai di film lain. Terus penyelesaian konfliknya sebenarnya gak jelek sih, karena beda dengan film pertamanya. Seperti yang gue bilang fresh, tapi gue tetap suka aja sama penyelesaian konfliknya. Penyelesaian konfliknya bukan reveal pelakunya ya. Kalau reveal pelakunya kurang lebih sama kayak yang film pertamanya. Ya kesimpulannya sequel Knives Out masih enjoy ditonton untuk buat otak mikir, meskipun buat gue pribadi film pertama itu lebih bikin seru dan lebih bagus dan tegang lah daripada film keduanya, but overall masih bagus dalam penceritaan. Skor akhir dari gue 8. Jadi itu saja, terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.